Merdeka Belajar, dan kebetulan SMP Negeri 8 ini ya binaan beliau, ya binaan Pak Haji Edu. Mudah-mudahan dengan tahap by step ini, mudah-mudahan ini akan menjadi terarah ya kegiatan kita. Dan tak henti-hentinya kami selaku pimpinan yaitu berkoordinasi dengan pengawas itu Pak Haji Edu, itu dalam rangka persiapan kegiatan menghadapi kurikulum Merdeka Belajar yang nantinya ya tentunya ada sebuah titik harapan, dan kita dalam hal ini meminta kepada Pak Haji Edu untuk pencerahan kepada Bapak dan Ibu guru ya. Dan perlu diketahui ini adalah merupakan bagian dari Permendikbud nomor 16 tahun 2007, yaitu tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang itemnya yaitu item kompetensi profesionalisme. Karena di dalamnya Bapak dan Ibu tentunya ya harus tahu yang terkait dengan kompetensi guru ini. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Nah, tentu dalam hal ini kita asah nih kompetensi kita, yaitu tentang keprofesionalan kita, tentang keprofesionalan Bapak dan Ibu guru untuk mengarah ke depannya akan lebih baik lagi. Dan harapan saya selaku pimpinan tentunya berharap kepada Bapak Haji Edu untuk membimbing Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha ini akan lebih baik lagi. Dari saya tentunya tidak banyak, mudah-mudahan ya pertemuan pada pagi hari ini membawa dampak manfaat positif buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pagi yang cukup sejuk setelah kemarin hujan. Kita masih nikmat syarat rakyat, dan tak lupa kita sampaikan salawat kepada Muhammad SAW, semoga kita menjadi kiamat mendapatkan syafaat. Baik Bapak Ibu, karena memang menunjukkan waktu 8:30, saya hanya poin-poinnya saja menunjukkan. Yang pertama yaitu kebijakan IKM mandiri ya. Karena ada IKM mandiri, ada program yang dari pemerintah namanya KSP, yaitu program sekolah penggerak. Itu bedanya hanya kalau KSP itu ada support biaya dari kementerian, terbatas tentunya, sehingga yang ditesnya adalah kepala sekolah. Semua kepala sekolah di SMP negeri terutama pintar semua Bapak Ibu. Cuma itu menghadapi IT mungkin kadang-kadang lemot komputernya, bukan orangnya, bukan SDM-nya, aplikasinya misalnya. Jika seperti itu, jauhnya bersama semua. Akhirnya kita baru KSP 1 ada 5, yang SMP ini maksud saya KSP 2 ada 11. Tahun 2023 kita akan dorong semua IKM ini 100%, karena sekarang baru kurang lebih KSP dengan IKM mandiri, IKM berubah, IKM mandiri belajar, yang mandiri berubah, mandiri berbagi baru 65% ya. Guru mengajar harus mengetahui tentang psikologis anak, mental anak, perkembangan anak, dan usia anak gitu ya. Sehingga kita sebagai guru SMP, anak-anak SMP itu kan stylenya itu kan dari umur 12 tahun ya, 12, 13, 14, 15 lah kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa memperlakukan ya, menyajikan pembelajaran dengan kondisi anak didik umurnya seperti itu. Nah, itu tugasnya guru ya, di sisi memahami karakteristik peserta didik ya, yang nanti nyambung banget dengan ini Pak, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, pedagogik yang kedua itu tuntutannya guru itu harapannya sudah selesai atau sudah mampu merancang perencanaan pembelajarannya sendiri,
Sekali lagi yang merancang perencanaan pembelajarannya sendiri. Kalau di zaman kurikulum 2013 itu dari mulai analisis KIKD, guru paham tentang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya yang harus guru kelola gitu. Ya, yang sering saya sebut harus guru kelola. Dikelola itu direncanakan waktunya, direncanakan kompetensinya. Kalau merencanakan waktu itu yang mana Pak? Buat program tahunan, buat program semester itu merencanakan waktu, merencanakan kompetensi, buat silabusnya, buat RPPK itu merencanakan kompetensi. Nah harapannya ibu dan bapak guru itu harus sudah selesaikan, itu adalah kompetensi minimal yang harus ibu bapak guru pahami. Jadi kalau guru nggak paham tentang serangkaian kompetensi dan konten materinya, repot. Masya Allah. Tapi kalau dilihat sih masih kayak umur 42 gitu ya. Kalau dari jauh dari ibu bapak di era yang sekarang itu memang kemampuan kolaborasi itu kita jangan ngomong ke anak aja harus kolaborasi, harus gotong royong sesuai dengan apa dimensi, tapi gurunya juga harus kompak gitu. Rajin satu rajin semuanya rajin, yang satu enggak rajin ditarik harus jadi rajin gitu ya, gitu Pak. Jadi harus saling tarik menarik dan jangan saling menjatuhkan. Ada guru yang rajin, guru yang enggak rajin, kamu rajin amat sih, TPP juga sama, nggak usah repot-repot lah. Jangan Pak, kalau ada yang gitu bilang Pak sama kepala sekolah gitu. Nanti kepala sekolah yang akan melakukan pembinaan. Anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah Sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang. Bahkan ia lebih baik dari instruktur. Tapi dalam ujian terbang, nilainya saya melihat dari perbedaan antara hewan dan manusia itu Pak. Kalau hewan itu insting, sedang manusia berpikir. Jadi kalau kita samakan antara kurikulum hewan dengan kurikulum manusia, pasti jauh berbeda. Nggak ngomong manusia dan hewan dulu Ya. Pak. Jadi film ini dulu Pak, jangan ke hewan dulu Pak. Ya, terus menurut kami, menurut saya nih Pak, bukan menurut kami, menurut saya, gambaran yang ada di hewan itu adalah gambaran peserta didik kita sekarang gitu. Dengan adanya kurikulum merdeka, kita harusnya tidak melihat anak itu bodoh atau pintar. Ada bodoh di satu pelajaran, tapi dia pintar di satu pelajaran yang lain. Memiliki skill sendiri. Jadi sebagai seorang guru kita harus tahu kebutuhan siswanya. Iya, guru harus tahu kebutuhan siswanya ya. Nah, terus jadi kita tidak bisa melihat atau tidak bisa tadi sama yang bisa terbang, yang bisa ini, kita tidak bisa menilai secara. Contohnya bebek ya. Bebek itu kan mahirnya kan berenang ya. Tapi dipaksa kata guru larinya itu bisa lari, apa yang terjadi? Larinya kencang juga enggak, saput renangnya pecah. Kembali dia berenang, akhirnya renangnya juga enggak bagus kan gitu ya. Lalu dipaksakan. Gitu. Tadi seorang pendidik harus melihat sama seperti
seperti Bu bilang melihat kemampuan dari masing-masing peserta didiknya. Dari hasil penelusuran itu, maka guru harus mencari bagaimana teknik penyampaian materinya yang bisa diserap siswa dengan mudah. Kelas 7. Ya. Mereka saat memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, memiliki minat yang berbeda. Jadi kalau saya lihat di sekolah hewan tadi, kami di kelas 7 ini mempunyai anak yang dia tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa mengandalkan tenaga. Ya. Tidak bisa baca, tapi kalau untuk bekerja untuk apa dia bisa. Tugas kita selanjutnya memaksimalkan setiap individu tadi. Jadi kalau si A pinter lari, ya itu kita tingkatkan sehingga bila perlu dia melebihi target yang sudah kita tentukan. Kepada mereka yang kurang ya kita standarkan. Minimal tadi mengenal dan tahu tekniknya kalau di olahraga seperti itu. Jadi kita memaksimalkan setiap potensi yang ada. Maka mengatakan bahwa wajar guru bisa, karena setiap satu mata pelajaran satu guru, sementara siswa harus semua pelajaran. Jadi sekarang tidak ada istilah siswa pintar semua harus bisa. Kalau lihat dari pembelajaran diferensiasi ini gitu. Jadi tantangan buat kita sebagai guru harus kita nih bagaimana mengubah supaya kita bisa mengakui ini kelebihan si A di sini, kelebihan si B di sini, si C di sini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kalau mau ada perubahan, nggak apa-apa balik ke kelas sebelumnya, dipilih lagi, nanti dia ada warning. Misalnya gini ya, saya balik ke pengetahuan nih. Oh lupa nih, harusnya 8F ini bukannya. Nah ini kan gini kan, bukannya apa tadi, bukannya teks tertulis tapi penugasan. Ya nggak apa-apa, ini nyimpen Bu. Iya, ini udah dikasih tahu loh. Kelas ini tuh udah Ibu rencanakan. Nah, udah. Sekarang kita ke bawah, ke sikap spiritual. Pilih kelas munculnya apa? Nah ini ya. Nah ini. Spiritual kan nggak bisa, Pak. Ibu bangga apa? Pilih dulu kelasnya. Halo, ini didiskusikan sama-sama dengan kurikulum. Ukur, ya ini diskusi nih. Ini kan saran dari Kemendikbud. Ada 9 butir penilaian spiritual. Apakah semuanya dinilai? Apa berapa? Ya, kalau semua ya udah checklist semua Pak Dio. Checklist. Lanjut ke Bu Bobol. Nah, lihat di sini. Ini kan secara default 211. Tapi pengalaman saya sharing di raport di beberapa sekolah, ternyata yang udah adalah 311. Misalnya penilaian harian bobotnya 3, 60, 20. Nah, berarti ini diubah. Ya, jadi 3. 84, 4,5. Nah ini kenapa hanya diisi 4,5. Ya, oke. 311. Mantap. Nggak tahu. Di sini biasanya bobotnya itu berapa? Ya 60. Ya udah berarti 3. 311 sudah simpan, nggak diambil. Yang kelas kedua juga 311. Hanya boleh diisi angka 311 ya. Nah, kelas kedua juga. Halo. Yang bobot itu PTS tetap 1. Pas. Ini langsung oke sih. Langsung oke Pak. Ayo.